hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan keberadaanmu, dengan keperkasaanmu, dengan kesetiaanmu, dengan kemahaagunganmu, maka layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan, layaklah Engkau dimuliakan, dan layaklah Engkau untuk diharapkan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa, ada begitu banyak prediksi-prediksi orang untuk menghadapi tahun 2023 ini. Tentu kami tidak takut, bahkan bukan dengan sombong, tapi dengan yakin kami berkata Tuhan kami jauh lebih hebat, Tuhan kami jauh lebih besar, Tuhan kami jauh lebih perkasa dari apapun yang akan terjadi. Apalagi itu hanya prediksi saja, bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kami tentu butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan yang bisa kami bawa untuk kami jalani setiap hari. Untuk kami bisa menghadapi hari-hari ke depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, kami sudah bersorak bagi Tuhan, tiba saatnya kami ingin Engkau bersabda. Tuhan memberkati selama pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, silakan duduk para pemuji, juga para pemain musik. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tak lupa saya menyambut untuk Pak Ramon dan Ibu Linda. Selamat datang Pak dan Ibu. Ini tempat kita yang baru. Saya tadi kaget waktu balik, ada Pak Ramon, ada Bu Linda. Lama nggak basuh Pak. Sehat Pak ya? Ya, selamat datang juga buat kita semua. Mari kita buka Alkitab kita dari Ulangan pasal yang ke-33, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-25. Ulangan 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-25. Saya baca buat kita, Bapak Ibu bisa mengikutinya dalam hati. Ulangan 33 ayat 1 sampai 3 dan ayat yang ke-25. Berkat Musa kepada suku-suku Israel. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus di dalam tanganmulah mereka. Pada kakimulah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Inilah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang sudah memelihara firman tersebut. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya terus mendengungkan, saya terus menghimbau kita untuk bahwa tak bisa disangkal ketika kita membaca firman Tuhan ada sesuatu kekuatan yang beda ketika kita tidak baca firman Tuhan. Lukas 11 ayat 28, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara firman Tuhan. Dulu, kenapa kata mendengarkan? Kenapa nggak kata membaca? Kan dulu firman Tuhan jarang. Betul? Jadi firman Tuhan itu hanya didengarkan, kemudian firman Tuhan ditutup oleh para imam, kemudian disimpan dengan baik. Karena minggu depan akan dibacakan kembali. Bisa dibayangkan sekarang buka handphone bukan hanya bahasa Indonesia. Banyak aplikasi yang membuka dengan bahasa-bahasa lain. Jadi kalau bisa saya ganti, yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan tentu yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mau jadi pembaca firman Tuhan? Ini 2023, mungkin 2022 kemarin kita berkomitmen. Kemarin saya bolong-bolong baca firman Tuhan. Betul? Ada nggak yang kemarin berpikir seperti itu? Saya bolong-bolong baca firman Tuhan. 2023 saya mau komitmen gitu. Tapi 2023 masih ada yang bolong. Ada bolong-bolong.
Ya, karena gini, ketika kita baca firman Tuhan, iblis nggak suka loh, nggak suka. Dia akan udah lihat intip status temanmu lagi ngapain, sekarang lagi liburan gitu loh. Akhirnya nggak baca firman Tuhan, bolong lagi. Jadi saya mau pastikan kita harus baca firman Tuhan. Tidak ada hari tanpa firman Tuhan, amin. Ya, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah kekuatan kita setiap hari. Bacaan kita tadi itu diapit oleh 2 pasal, yaitu pasal 32 dan pasal 34 mengenai akhir hidup Musa. Menurut saya, meskipun pasal 32 dan pasal 34 adalah suatu pengalaman yang cukup tragis dalam akhir hidup Musa, namun di akhir hidup Musa itu ada happy ending, ada bahagia di akhir hidupnya. Kenapa saya katakan begitu? Tragisnya Musa adalah, bisa dibayangkan 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel. Dengan ketegar tengkukan bangsa Israel, dengan keras kepala dan kepala batu bangsa Israel. Kita bisa membaca orang bangsa Israel lapar dikit, haus dikit, teriaknya sama Musa. Betul? Musa, Musa, kami haus, Musa, kami lapar, mending kami mati di di Mesir. Tapi tragisnya adalah selama 40 tahun Musa memimpin bangsa ini dari Mesir ke Kanaan, berputar-putar di padang pasir. Tapi tragisnya Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Boleh sharing kira-kira kenapa Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian? Kebanyakan dari kita hanya berkata, Tuhan suruh ngomong ke batu, tapi Musa pukul. Betul ya? Ada satu lagi alasan. Kenapa Musa nggak bisa masuk ke tanah Kanaan? Istilahnya begini, lihat boleh, sentuh jangan. Betul? Lihat boleh, pegang jangan. Yuk kita buka dari Bilangan 20 ayat 8 sampai 12. Kita belajar sedikit kenapa Musa nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Dari Bilangan 20 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya baca buat kita, Bilangan 20 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tuhan bilang apa? Katakan. Lalu ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, ini kata Musa, ini alasan kedua, kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Ayat 10b, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Dia katakan umat Tuhan orang-orang durhaka. Sekali lagi saya baca, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Anehnya keluar loh, itulah baiknya Tuhan itu. Coba Tuhan bisa permalukan Musa? Bisa. Tapi walaupun Tuhan suruh ngomong, tapi Musa pukul 2 kali, anehnya batu itu mengeluarkan air. Lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air. Sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ayat 12, yuk kita baca sama-sama yuk ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Tragis, 40 tahun Musa memimpin bangsa itu melewati berbagai rintangan, tapi Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Musa kan bisa protes begini, Tuhan, beta sudah capek pimpin bangsa ini. Betul? Masa saya nggak bisa masuk Tuhan? Musa hanya bisa melihat. Tapi walaupun berakhir tragis, akhir hidup Musa berakhir dengan kebahagiaan atau happy ending. Kenapa saya katakan begitu? Walaupun Musa sudah tahu ia akan mati,
Tapi dalam bacaan kita tadi itu, Musa masih bisa memberikan berkat kepada ke-12 suku Israel. Tadi agak panjang, makanya saya potong dari ayat 4 sampai dengan ke ayat 22 itu berbicara tentang berkat Musa kepada 12 suku Israel. Dan pesannya di yang terakhir adalah itu ayat ke-25 yang kita baca tadi itu, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu. Apa happy ending dari akhir dari hidup Musa? Musa masih bisa memberikan berkat, itu di Ulangan pasal 33. Kemudian Tuhan sendiri yang ketika Musa mati, Tuhan sendiri yang menguburkan Musa. Pernah baca ayatnya? Bisa buka Ulangan 34 ayat 6. Ulangan 34 ayat 6. Ulangan 34 ayat 6 kita baca sama-sama. Mulai ayat 5 ya, mulai ayat 5. Bisa naik mulai ayat 5. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, ayat ke-6. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi walaupun berakhir tragis hidup Musa 40 tahun memimpin bangsa itu dengan segala ketekar-tengkukan, keras kepala dan kepala batu bangsa Israel, tapi berakhir dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena di akhir hidup Musa, Musa masih bisa memberikan berkat kepada orang lain. Dan tidak hanya itu, ayat 7 bisa buka. Ayat 7 Kak Monci bisa buka. Ini yang paling dahsyat. Kenapa akhir dari hidup Musa itu berakhir dengan bahagia? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Musa berumur 120 tahun. Ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Dahsyat, 120 tahun. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Bisa dibayangkan. Dan dia menggenapi janji Tuhan. Karena di Kejadian pertama ayat 6, ayat 5 dan 6, umur manusia itu 120 tahun saja, betul? Dan tergenapilah umur Musa 120 tahun. Ada 3 bagian umur Musa. 40 tahun pertama ia ada di istana Firaun ketika ia dibuang. Kemudian 40 tahun ia ada di penggembalaan mertuanya Yitro, dan 40 tahun ia mengembalakan umat Israel. Dari istilahnya dari apa? Dari yang I'm nothing, ya, dari yang tidak punya, dari yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu. Tapi ketika ia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan, dikatakan God is everything, Tuhan segalanya. Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada pertanyaan kepada kita, kok Musa bisa kuat ya? Kok Musa bisa sampai akhir hayatnya matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang? Padahal Musa ini Alkitab katakan ia tidak fasih lidah, betul. Bahkan ketika ia disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel, Tuhan aku gak bisa ngomong. Tuhan bilang, siapa yang memberikan lidah? Betul. Tuhan aku gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan bilang, di tanganmu ada apa? Ada tongkat. Dengan kata lain sebenarnya Musa ini gak ada apa-apanya. Benar, dia dari sesuatu yang tidak apa-apanya. Dari zero, istilahnya menjadi hero. Nah boleh dong kita sedikit ngiri ke Musa. Apa sih kekuatan Musa gitu ya? Kok Musa bisa kuat di tengah-tengah ketegar-tengkukan bangsa Israel? Bayangkan ketika Musa mau mati, lalu Yosua dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak katakan kepada Yosua, kamu harus latihan, bentuk badanmu menjadi badan seorang pemimpin, karena kamu akan berperang menghadapi musuh-musuh untuk merebut tanah Kanaan. Atau Tuhan tidak bilang begini kepada kepada Yosua, kamu harus belajar tentang kepemimpinan supaya kamu bisa memimpin bangsa Israel. Tidak. Pesan Tuhan ada 3 kali kepada Yosua berkata begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Betul? Itu sampai 3 kali. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian di ayat berikutnya berkata, dan jangan kecut dan tawar hati.
Cuman itu persiapan Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel yang kacau itu. Tapi harus butuh kekuatan. Dan kekuatan itulah yang dimiliki oleh Musa. Sekali lagi, sedikit pertanyaan kritis buat kita. Di tengah-tengah berbagai prediksi yang, kan prediksinya banyak ya. Prediksinya tidak hanya ekonomi 2023 akan lebih panas katanya. Tadi pagi saya nonton TV, saya nggak nakut-nakutin ya, saya juga penakut sebenarnya. 1 bulan ini hampir 60.000 orang yang mati di Cina karena COVID. Dan Jepang menyuruhkan negara-negara Eropa dan Amerika untuk menutup wisatawan Cina untuk tidak masuk. Karena di Cina itu satu hari hampir 1 juta orang terpapar COVID per hari. Bahkan itu baru prediksi. Ini Tuhan katakan di dalam Matius 24 ayat 3, di dalam Markus 13 ayat 3, di dalam Lukas 21 ayat 7. Itu kalimat paralel ya. Pada di akhir zaman ini akan banyak orang yang ngaku Yesus. Banyak penyesatan, perang di mana-mana, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan di mana-mana, gempa di mana-mana, disiksa, dibunuh, dibenci, kasih kehilangan kualitasnya. Itu sih sudah terjadi. Tapi akan lebih terjadi zaman sekarang ini. Pertanyaan buat kita adalah Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita memperoleh kekuatan seperti Musa sehingga kita mampu menghadapi setiap persoalan yang ada. Kekuatan kita dari mana? Mungkin nggak Tuhan mempersenjatai kita begini, Horas, Pak Gembala, Pak Yosua, dan semua jemaat Gribers, ini senjata kalian untuk menghadapi zaman ini. Apa? Tombak, lembing, perisai, senjata otomatis, rudal tercanggih dan lain sebagainya. Tidak. Tuhan tidak pernah mempersenjatai kita dengan sesuatu yang kelihatan. Karena Paulus berkata di dalam Efesus 6 bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan aku kutip, kenapa Tuhan katakan, Musa katakan perjuangan kita? Kenapa Musa nggak katakan musuh kita adalah bukan darah dan daging, tapi kenapa perjuangan kita? Kenapa perjuangan? Kenapa nggak musuh? Musuh kita adalah mereka yang penghulu-penghulu di udara. Kenapa perjuangan? Kenapa bukan musuh? Kalau musuh itu apa ya? Kesannya nggak enak gitu ya. Orang Kristen punya musuh. Rasanya enggak, Tuhan aja nggak punya musuh, betul? Tapi setiap hari kita harus berjuang. Kita harus bisa mengalahkan apapun yang akan menghampiri kita. Kalau sesuatu yang tidak kelihatan untuk kita perjuangkan, maka sesuatu yang tidak kelihatan pula yang menjadi senjata kita. Ada 4 senjata yang boleh kita miliki pada hari-hari terakhir ini. Yang pertama, kekuatan kita melalui doa. Kenapa kita kuat melalui doa? Bapak Ibu, doa adalah napas hidup orang Kristen. Ada banyak orang berkata, Pak, saya nggak bisa berdoa. Sedikit kesaksian, saya kan ada komunitas sihaan. Saya cukup aktif karena selain jemaat Gribers adalah jemaat yang kita gembalakan, saya menganggap bahwa sihaan ini adalah jemaatku juga. Puji Tuhan. Saya tidak pernah nyuruh mereka bulan depan kamu berdoa ya. Saya yakin dia di kumpulan berikutnya tidak akan datang. Saya selalu menyuruh mereka kamu berdoa. Padahal umurnya udah 70, anak mereka lebih tua dari saya. Tapi puji Tuhan setelah sekian belas tahun akhirnya mereka bisa berdoa. Tapi kebayang nggak, dari Kristen, dari lahir sudah Kristen, tapi ketika disuruh berdoa susahnya minta ampun. Ada yang di sini belum bisa berdoa? Ada? Ada. Tahu cerita anak kecil itu ya? Ketika ia dan kakeknya pergi ke sirkus gitu, tapi singkat cerita singanya lepas dan hampir menerkam anak itu. Karena lari kemana-mana pegangan kakek ini dengan cucunya terlepas. Anak itu tersudut, singa udah datang menghantam untuk menghampiri. Lalu anak ini berdoa, tapi doanya dia hanya tahu doa makan. Tuhan Yesus berkati makanan yang ada di hadapanku. Begitu ia buka mata, singanya lari. Artinya Alkitab katakan sebelum kita berdoa Tuhan sudah tahu.
Masalahnya kita belum begini. Udah Tuhan tahu, ngapain minta? Kenapa ada istilah bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen? Itu artinya komunikasi harus selalu kita panjatkan kepada Tuhan. Terjalin komunikasi yang intens. Saya nggak katakan kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Lu pernah sapa Tuhan nggak? Nggak. Saya katakan sama istri, saya sayang sama kamu. Boro-boro saya peluk, boro-boro saya cium. Saya sapa aja enggak. Itu kan namanya cinta. Kalau kita cinta sama Tuhan, jalin dong komunikasi yang intens. Amin. Amin. Yang kedua, saya baca dari 1 Timotius 2 ayat yang pertama sampai dengan 1 Timotius 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini alasan kedua, kenapa doa itu kekuatan kita. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2 dari 1 Timotius 2 ayat 2. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Ternyata ketika kita menaikkan doa syafaat kita, kehidupan kita menjadi tenang dan tentram. Kemudian Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya sambungkan ayat ini. Oh benar ya, ketika kita menaikkan syafaat kita, hidup kita menjadi tenang dan tentram. Walaupun mungkin tunggakan ekonomi di belakang ngantri. Tapi ketika kita berdoa, bahkan buat orang lain bukan buat diri sendiri, ada kehidupan yang tenang dan tentram. Kemudian ayat ini disambung dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Bapak Ibu, maka dari itu kalau kita tahu bahwa doa adalah kekuatan umat Kristen, jangan pernah gak berdoa. Kemudian kenapa doa itu adalah kekuatan kita? Doa adalah lambang pengharapan penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap persoalan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu selesai berdoa, ada gak sebuah keyakinan bahwa saya sanggup menghadapinya? Ada? Ada. Beda ketika kita tidak berdoa ya. Maka saya buat poin yang ketiga. Kenapa doa ini adalah sumber kekuatan kita? Yang ketiga, doa adalah lambang pengharapan penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memampukan kita menghadapi setiap persoalan. Ada pengharapan penuh. Satu contoh sederhana. Kita yakin bahwa pemerintahan sekarang ini akan bisa membawa bangsa Indonesia melewati krisis yang ada. Kenapa? Karena kita yakin kepada pemerintahan ini. Karena masyarakatnya yakin, ada optimisme yang tinggi, maka dari situlah lahir masyarakat-masyarakat yang kuat. Nah kalau kita berkata begini, ya pemerintahan sekarang, ya udah a priori dah, ya udah begini dah. Gak percaya deh presiden sekarang sama jajarannya akan bisa membawa bangsa ini melewati krisis yang ada. Enggak. Tapi karena kita yakin, pemerintahan sekarang bisa membawa bangsa ini dan jajarannya melewati krisis yang ada, maka masyarakat pun akan optimis, tidak apatis. Kemudian kenapa doa sumber kekuatan bagi setiap orang percaya? Matius 21 ayat 22 berkata begini, apa saja yang kamu minta, kamu akan menerimanya. Kemudian ditambah dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, doa orang benar, besar puasanya. Oleh sebab itu, bagaimana kita kuat setiap hari? Yang pertama, naikkan doa kita. Doa yang bagaimana Pak Pendeta? Ya boleh, doa minta boleh, doa syukur boleh. Mendoakan orang lain seperti 1 Timotius 2 ayat tadi, silahkan. Dengan cara apa? Dengan caramu sendiri. Tidak ada konsep doa. Doa harus begini, enggak ada. Silahkan Bapak Ibu berbincang sesantai mungkin dan sepuas mungkin kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti dengar. Itu kekuatan kita yang pertama. Kemudian kekuatan kita yang kedua. Bagaimana kita kuat setiap hari setelah melalui doa, yaitu melalui janji-janji Tuhan.
Bagaimana janji ini jadi sumber kekuatan bagi kita? Ingatlah bahwa janji Tuhan itu meliputi setiap permasalahan yang kita hadapi. Contoh, Tuhan berjanji kepada Abraham. Selama berapa tahun Tuhan berjanji? Janji Tuhan kepada Abraham yang pertama, untuk Abraham mempunyai anak itu umur 75 tahun. Dan akhirnya Abraham mempunyai anak umur 100 tahun. Berarti janji Tuhan kepada Abraham selama berapa tahun? 25 tahun. Apa Abraham bilang begini, Tuhan janji kapan sih? Istriku udah ngeledek, bahkan istriku udah tertawa terus. Punya anak, aku kan udah mati haid. Mohon maaf, aku kan udah gak mengeluarkan ASI. Betul. Tapi Abraham setia setia dalam janji Tuhan. Bahkan ia menanti-nantikannya dengan sangat optimis. Dan umur 100 tahun, Abraham punya anak. Dan dari punya anak satu itulah lahir 12 suku. Dan lahir beribu-ribu, lahir puluhan ribu, lahir ratusan ribu. Lahir jutaan orang Israel. Dan sampai sekarang. Kemudian janji Tuhan kepada Yosua. Janjinya kepada Yosua tidak bilang begini, kamu akan beranak cucu. Enggak. Tapi janji Tuhan kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Bahwa tak ada satu orang pun yang bertahan menghadapi engkau. Betul. Bahwa setiap tanah yang kamu injak itu akan menjadi milikmu, kata Tuhan. Benar. Tuhan enggak janjikan kepada Yosua sesuatu janji yang berlawanan dengan apa yang hadapi saat ini. Begitu pula dengan kita. Tuhan berjanji kepada kita untuk sesuatu yang sedang kita harapkan saat ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita harapkan, apa yang sedang kita gumulkan. Cuman yang dituntut kepada kita adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi janji Tuhan. Yang pertama, percaya aja waktu Tuhan. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah. Kapan? Percaya aja. Saya nggak bisa janji. Pendeta manapun nggak bisa janji. Bro Andrew, karena engkau 2 minggu ini sudah rajin ke gereja, maka kamu akan mendapat pekerjaan yang lebih bagus. Enggak. Betul. Yang Tuhan janjikan adalah memberikan kekuatan. Sehingga Andrew cakap menanggung segala perkara. Betul. Tuhan gak pernah janjikan kepada kita ketika kita ikut Tuhan, jalanmu akan lempang terus. Gak ada onak dan duri, gak ada jurang dan tebing. Lempang terus, enggak. Kenapa Tuhan izinkan ada masalah? Kenapa Tuhan izinkan ada pergumulan? Karena Tuhan mau kita bukan ciptaan yang instan. Kita bukan ciptaan yang abal-abal. Kita ciptaan yang teguh. Kita ciptaan yang tangguh. Makanya Tuhan izinkan berbagai masalah datang menghadapi kita. Ngomong-ngomong kalau bangsa Israel langsung lempang, langsam dari Mesir ke Kanaan hanya beberapa hari. Maka saya percaya bangsa Israel bukanlah bangsa yang kuat seperti saat ini. Justru karena bangsa Israel di tempat Tuhan selama 40 tahun. Maka bangsa Israel menjadi kuat. Walaupun janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi belum terpenuhi, sabar. Kita harus menyikapi janji itu dengan percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kemudian bagaimana sikap kita terhadap janji Tuhan? Tekun dalam penantian. Jangan ambil jalan pintas. Jangan ambil jalan pintas. Bahkan pesan Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saya berpikir Bapak Ibu sudah terkasih, value kekristenan ini, nilai kekristenan kita itu adalah nilai yang begitu luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Yakobus 1 ayat 2 berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini agama lain dengar ini gila orang Kristen. Kok disuruh berbahagia ketika jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan? Tapi itu kan koma. Kenapa berbahagia? Ayat 3-nya berkata begini, lanjut. Sebab kita baca 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Stop dulu. Berarti ketika kita menghadapi berbagai-bagai persoalan, itu sedang menguji iman kita. Iman kita diuji saat menunggu janji Tuhan. Kapan Tuhan? Sudah sekian tahun berumah tangga,
belum punya anak. Kapan Tuhan? Sudah sekian tahun menikah, jabatan bagus, tapi masih menjadi seorang kontraktor. Tahu kontraktor ya? Ya kayak saya gitu, sampai hari ini masih ngontrak gitu kan. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tekun aja dalam penantian. Enggak, kenapa kok? Emang mati kalau masih ngontrak? Enggak kan? Ngeflow aja, ngalir aja dalam hidup ini. Banyak kok. Saya pikir saya enggak ada masalah. Tapi sikap kita yang dituntut. Ketika kita mendapat ujian itu, kita harus sabar dan menganggap ini sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena itu ternyata ujian terhadap iman kita. Bapak Ibu, kalau kita berpikir janganlah yang sakit-sakit Tuhan, janganlah yang parah-parah Tuhan, iman kita enggak teruji. Karena ketika itu tiba, iman kita teruji, itu akan menghasilkan apa? Dan ayat yang keempat, dan biarkanlah, ayat keempat. 1, 2, 3 kita baca, 1, 2, 3. Dan jadi supaya kita sampai ke titik tidak berkekurangan suatu apapun, izinkan masalah datang. Ada janji Tuhan yang menyertai kita. Bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Kalau begitu enak orang Kristen? Enak. Maka ketika kita sampai memperoleh buah yang matang dan menjadi sempurna, itulah sampai kepada titik orang berbahagia. Jadi ketika orang tahan uji, dia sudah bertekun dan memperoleh buah yang matang, dan dia merasa dalam hidup ini dia tidak berkekurangan. Sebenarnya itu adalah orang-orang yang berbahagia. Nangkap sampai di sini? Maka dibutuhkan sikap kita. Mungkin sengsara akan datang, ya, tapi itu belum seberapa. Karena kita akan memperoleh buah yang matang. Itu mengenai janji Tuhan. Supaya kita beroleh kekuatan setiap hari. Kemudian yang ketiga, dari mana kita beroleh kekuatan untuk kita bisa menghadapi permasalahan setiap hari? Kekuatan kita melalui perbuatan baik bagi Allah. Sekali lagi, kekuatan kita melalui perbuatan baik kepada Allah. Bapak Ibu, saya sangat yakin bahwa kita pernah mendoakan orang. Saya sangat yakin bahwa kita pernah berkunjung lalu memberkati orang. Saya sangat yakin. Kita pernah memberi sembako dan tidak hanya itu memberikan uang. Saya sangat yakin. Karena kita sedang menggenapkan firman Tuhan begini. Tuhan, saat dimana engkau tidak memiliki pakaian, kami berikan pakaian. Saat dimana engkau haus, kami memberikan engkau minum. Saat dimana engkau lapar, kami memberikan engkau makan. Saat dimana engkau telanjang, kami memberikan engkau minum. Saat dimana engkau di penjara, kami mengunjungi engkau. Lalu Tuhan katakan di dalam Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 45, ketika engkau melakukan semuanya itu terhadap satu orang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya bagiku. Berarti ketika kita berbuat sesuatu kepada orang yang paling hina, mengunjungi panti asuhan, memberikan kepada orang yang tidak mampu, kita sedang berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tapi nilai atau value kekristenan tidak sampai di situ. Karena Tuhan pun menuntut kita lebih jauh lagi, lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi. Ayo kita buka Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-48. Matius 5 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-48. Saya baca buat kita ya. Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai dengan ayat 48. Kamu telah mendengar mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sekali lagi, ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, berbuat baik bagi Allah. Tadi mengunjungi orang panti asuhan, iya. Kepada panti jompo, iya. Kepada saudara-saudara seiman kita, ya. Memberikan banyak, ya. Tapi ternyata belum cukup. Tuhan meminta kita di ayat yang ke-44, 43 berkata begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Ayat 44 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu yang kencang. Ini adalah perbuatan yang di atas rata-rata. Tadi kita berkunjung ke panti asuhan, yes. Berkunjung ke saudara kita yang di tempat bencana, yes. Tapi ada perbuatan baik kepada Tuhan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Apa itu? Mengasihi musuh dan berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Saya aja masih belajar Bapak Ibu untuk melakukan hari ini. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Ada yang mustahil? Nggak ada yang mustahil. Bisa. Ketika kita bisa melakukan ini, saya pikir Tuhan pasti disenangkan. Bagaimana kamu mengasihi aku yang tidak kelihatan, kata Tuhan. Betul. Saudaramu yang kelihatan aja kamu nggak kasihi. Terus kamu bilang aku mengasihi Tuhan. Saudaramu yang kelihatan aja kamu nggak kasih. Oleh sebab itu, supaya kita bisa memperoleh kekuatan, mari kita berbuat baik kepada Allah dengan cara kita belajar mendoakan orang-orang yang mungkin nyebelin, mungkin nyakitin kita. Tapi kita doain jangan yang macam-macam ya, supaya mampus gitu, jangan ya. Jangan. Doain aja, Tuhan berkati mereka. Kalau bisa seperti Tuhan, berkati mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya percaya kalau kita bisa melakukan ini, kita jadi manusia yang kuat. Amin. Jadi grafik kekristenan kita pun naik. Dan ini kekuatan kita. Itu kekuatan yang ketiga. Kekuatan yang pertama tadi melalui apa? Doa. Yang kedua melalui apa? Janji Tuhan. Yang ketiga kekuatan melalui apa? Melalui perbuatan baik bagi Allah. Yang terakhir, kekuatan kita melalui pujian. Bagaimana kita bisa memperoleh pujian? Sebelum kita sampai bagaimana kita bisa memperoleh kekuatan melalui pujian, secara harafiah, pujian ini adalah, supaya kita tahu ya, apa itu pujian. Secara harfiah, pujian berarti pernyataan atau pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan dan keunggulan seseorang. Sekali lagi disimak. Pujian atau memuji adalah pernyataan atau pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan dan keunggulan seseorang. Dari pengertian di atas, dapatlah kita pahami bahwa ketika kita memuji seseorang atau ketika kita memuji Tuhan, itu berawal dari pengenalan. Saya nggak mungkin memuji orang yang tidak saya kenal. Betul? Sepakat? Berarti itu bermula dari sebuah pengenalan. Tentu bukan sebuah pengenalan orang Batak bilang kenal-kenal Soekarno katanya. Jadi hanya kenal-kenal dengar-dengar, terus kenal sekali, udah gitu. Enggak seperti itu. Tapi pengenalan yang mendalam, yang membuat seseorang itu menemukan banyak hal dari orang yang dipuji. Ngerti? Sekali lagi, pujian itu didasarkan dari sebuah pengenalan. Tentu pengenalan yang mendalam. Karena pengenalan yang mendalam, jadi kita bisa menemukan banyak hal dari orang yang kita puji tersebut. Ngerti sampai di sini ya? Maka dari itu tindakan pemazmur di dalam memuji-muji Tuhan, di dalam Mazmur pasal 1 sampai dengan pasal 150 itu didasarkan pengenalan akan Allah yang bertindak dalam kehidupan bangsa Israel, mulai dari nenek moyang mereka sampai kepada kehidupan pemazmur. Jadi nenek moyang mereka bercerita. Misalnya keturunan pertama bercerita kepada keturunan yang kedua. Karena umur panjang masih bisa bercerita kepada keturunan ketiga dan keempat.
Dan sejarah ini terus diulang-ulang sampai kepada pemazmur. Oh, begitu ya Tuhan itu, dahsyat dan ajaib. Jadi kita nggak mungkin memuji Tuhan, kita nggak mungkin memuji Allah, tapi kita nggak mengenal Tuhan secara dalam. Apa yang mau kita katakan? Atau juga kita tahu dari orang, oh katanya dia begini, iya, katanya dia begini, iya, katanya dia begini, iya. Jadi sekali lagi, tindakan memuji Tuhan itu diawali dari pengenalan yang mendalam akan Tuhan, akan perbuatan-perbuatan yang besar dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai kepada kekekalan. Maka dari situlah muncul penghargaan yang tulus akan kebaikan Tuhan, yaitu puji-pujian. Tapi puji-pujian kepada Tuhan bukan karena sesuatu kita telah peroleh, tidak. Pujian kepada Tuhan itu karena kita mengenal lalu mengakui Dia sebagai Tuhan yang akan menyertai kita dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Baru kita layak memuji Tuhan. Walaupun hal-hal yang baik belum kita terima, tetap puji Tuhan. Setuju? Setuju? Jangan kita memuji Tuhan, bulan muda muji Tuhan, ya wah iyalah. Bulan muda gitu, enggak juga gitu. Tapi dari setiap waktu kita memuji Tuhan. Dan dari pengenalan tersebutlah kita memiliki sebuah keyakinan bahwa saat kita memuji Tuhan, kita sedang mengaminkan bahwa Allah akan tetap berkarya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bisa kita bayangkan saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kita sedang mengaminkan bahwa Allah yang besar, Allah yang sudah menyertai bangsa Israel, Allah yang sudah menyertai bangsa ini ribuan tahun yang lalu, dan yang akan menyertai bangsa ini untuk melewati 2023 yang kata orang gak baik. Dan Dia akan tetap berkarya sampai kepada kekekalan. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, saat kita memuji Tuhan, keintiman pun terjadi. Saat keintiman terjadi, kita dekat dengan Tuhan. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran yang melanglang buana itu pun hilang. Yang ada pikiran positif. Oh iya, ketika saya memuji Tuhan, betapa hebatnya Dia dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang saya yakini akan menuntun saya kepada kekekalan. Muncul kekuatan baru. Berdasarkan puji-pujian kepada Tuhan. Bahkan ketika kita memuji Tuhan, Mazmur 22 ayat 4 berkata, Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan ketika kita memuji Tuhan, kita sedang membangun tahtanya Tuhan. Tempat semayamnya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari jangan berhenti untuk memuji Tuhan. Setiap hari, setiap saat berkendara pun silakan memuji Tuhan. Tapi jangan sekali-sekali saudara tutup mata sambil angkat tangan, sambil nyetir. Ku sembah Kau Allahku. Jangan. Sambil buka mata, itulah enaknya Tuhan kita ya. Mobil kita hadap manapun tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa menyembah Tuhan. Dan saya yakin, kalau kehidupan kita sudah diisi dengan puji-pujian, maka tentu semangat pun akan tercipta yang bermuara kepada munculnya kekuatan setiap hari. Amin. Saya baca buat kita dari Ulangan 33 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29 sebagai akhir dari firman Tuhan pada hari ini. Ulangan 33 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-29. Tidak ada yang seperti Allah. Hai Yesyurun, Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Maka Israel diam dengan tentram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur. Bahkan langitnya menitikkan embun. Berbahagialah engkau, hai Israel. Siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu. Dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Jadi Bapak Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jelas sekali ya, dari mana kekuatan kita? Kekuatan kita tentu berasal dari Tuhan. Kekuatan yang maha dahsyat,
kekuatan yang maha agung, kekuatan yang tidak ada tandingan, kekuatan yang tidak ada saingan sampai saat ini. Dan kekuatan itulah yang akan menyertai kita dan yang akan mengalirkan kekuatan itu kepada kita sehingga kita sanggup menghadapi apapun prediksi orang, apapun kata orang di tahun 2023 ini, kita akan mengalami kekuatan. Bagaimana kita mengalami kekuatan setiap hari? Bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari agar kita memiliki kekuatan setiap hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, firman-Mu sudah kami beritakan. Tinggal kami yang mendengarnya, tidak hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan 4 hal ini kami bisa lakukan setiap hari. Bahwa kekuatan kami adalah melalui doa, melalui janji Allah, melalui perbuatan baik kepadamu, dan melalui puji-pujian. Hal itulah yang bisa kami lakukan ya Tuhan. Senjata kami bukan pedang dan tombak. Senjata kami bukan meriam dan peluru kendali. Tapi senjata kami adalah bersandar penuh kepada Tuhan. Bergaul erat penuh kepada Tuhan. Yang kami yakini akan terus memberikan kami kekuatan setiap hari. Tuhan, Engkau meteraikan firman-Mu ini dalam lauh hati kami. Agar bertumbuh dan berbuah, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.